ada kabar bahagia? Ya seperti itu Bu. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, Ibu mau absen. Ketua kelas, Saya Bu. Uni, teman-teman hadir? Semua hadir Ibu. Oke, baik. Terima kasih karena semua sudah rajin-rajin ikut sekolah, tetap pertahankan kehadirannya. Iya Ibu. Oke. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Ibu minta Rini untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, makasih Rini untuk sudah memimpin kita dalam doa. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Nusantara. Nah, kompetensi yang akan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis proses masuk dan penjelajahan bangsa Barat di Indonesia. Tujuannya Uni bisa bantu baca. Bisa Ibu. Tujuan yang pertama, siswa mampu memahami dan melacak bagaimana kronologi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ya. Yang kedua, siswa dapat mengerjakan tugas tentang bagaimana kronologi kedatangan bangsa-bangsa Barat. Baik, jadi hari ini kita akan belajar kenapa sih bangsa Barat itu bisa datang ke Indonesia. Apa sih yang menarik di Indonesia sehingga menarik bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Rempah-rempah. Semua pasti pernah masuk dapur. Iya Ibu. Ya, nah, kita akan belajar apa yang melatar belakangi sehingga bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani. Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel, maka ditutuplah jalur perdagangan antara bangsa Barat dan Asia Timur, sehingga bangsa Barat sangat sulit dalam mendapatkan rempah-rempah. Maka dari itu, bangsa-bangsa Barat berinisiatif mencari daerah penghasil rempah-rempah itu. Nah, yang kedua adalah perkembangan merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Nah, teman-teman, dari perkembangan ini adanya siapa yang tahu penemuan bangsa Barat yang memudahkan bangsa Barat dalam melakukan pelayaran? Kompas. Baik, tepuk tangan untuk Sandi. Selain kompas, ada mesin uap yang membantu bangsa Barat, terutama membantu kapal agar melaju lebih cepat. Nah, latar belakang yang berikut adalah tantangan teori heliosentris. Ada yang tahu apa itu teori heliosentris? Tidak Ibu. Jadi pada zaman dulu ada dua pemahaman tentang bentuk bumi. Yang pertama, dari pihak gereja mengatakan kalau bumi itu persegi panjang layaknya sebuah meja. Dan ada yang mengatakan bumi itu bulat seperti bola. Nah, pencarian sumber rempah-rempah. Nah, kembali seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa jatuhnya Konstantinopel ke kawasan tangan Turki Utsmani membuat bangsa Barat sulit mendapatkan rempah-rempah, maka mereka langsung mencari sumber rempah-rempah. Alasan berikut, Yeti bisa bantu baca. Yang berikut semboyan 3G yaitu gold, glory, dan gospel. Baik, jadi selain mencari kekayaan, bangsa Barat juga menyebarkan agama Nasrani dan juga mencari daerah penjajahan. Oke, jadi seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan latar belakang kenapa sehingga bangsa Barat datang ke Indonesia. Sekarang Ibu mau bagi kalian dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan. Jadi kelompok 1 akan membahas tentang jalur pelayaran yang dilakukan Portugis, kelompok 2 jalur pelayaran yang dilakukan Spanyol, kelompok 3 jalur pelayaran yang dilakukan oleh
Belanda, dan kelompok 4 jalur pelayaran yang dilakukan oleh Inggris. Itu akan bagian KPD-nya. Tiap-tiap kelompok silakan lihat cara kerjanya untuk menjawab pertanyaan atau soal yang sudah diberikan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Semua siap? Siap, Ibu. Harap kerjasamanya karena Ibu akan lihat dari sini. Ibu. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, kembali ke tempat masing-masing dan kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang jalur pelayaran bangsa Portugis. Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, Sally silakan. Baik, jadi pertanyaan saya, apakah yang dilakukan Portugis saat mengetahui kalau bangsa Spanyol sudah telah sampai di Nusantara? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Sally. Portugis mulai merasa tersaingi dengan kedatangan bangsa Spanyol. Mereka menganggap bahwa kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis. Sebab itu Portugis memonopoli perdagangan di Maluku. Terima kasih. Baik, Sally, bagaimana? Kelompok 2 silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili kelompok 2, kami akan membahas tentang jalur pelayaran bangsa Spanyol. Baik, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada, Ibu. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Sally tentang jalur pelayaran bangsa Spanyol. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, keterlibatan Spanyol dan Portugis dalam persaingan Ternate dan Tidore berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Tordesillas. Nah, apa isi perjanjian dari Tordesillas? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Jadi isi perjanjian Tordesillas adalah membagi dunia ke dalam 2 wilayah kekuasaan yang dibatasi oleh garis Tordesillas yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan melalui Kepulauan Verde di sebelah barat benua Afrika. Baik, terima kasih. Uni, setuju dengan jawaban Sally? Setuju, Pak. Ibu. Baik, oke. Ibu akan menjelaskan sedikit apa yang sudah teman-teman diskusikan tadi, mulai dari kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, yang pertama kedatangan bangsa Portugis. Nah, perjalanan Portugis melakukan pencarian sumber rempah-rempah itu dilakukan dari kota Lisabon, Portugis. Nah, orang Portugis pertama yang melakukan pelayaran yaitu Bartolomeus Dias pada tahun 1446. Bartolomeus Dias ini melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika hingga ke Tanjung Harapan dan di benua Afrika. Ibu mau tanya kepada teman-teman, mungkin ada yang tahu apa itu Tanjung Harapan? Tidak ada yang tahu. Jadi Tanjung Harapan adalah salah satu tanjung yang dianggap sebagai kunci keberhasilan yang membuka jalan bagi bangsa-bangsa barat untuk mencapai India dan dunia timur. Oke, lanjut. Nah, karena pada saat itu Bartolomeus Dias dan rombongan tidak berhasil sampai ke dunia timur, maka disusul lagi rombongan yang baru yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama ini dia mengambil rute yang sama dengan Bartolomeus Dias. Namun Vasco da Gama ini satu langkah lebih maju dari Bartolomeus Dias. Karena Bartolomeus Dias hanya sampai di Tanjung Harapan, sedangkan Vasco da Gama ini
berhasil sampai di India. Bahkan dia berhasil mendirikan perusahaan dagang yang dilengkapi dengan benteng-benteng. Nah, selanjutnya karena Vasco da Gama ini dia merasa bahwa ternyata India itu bukan mutiara dari timur yang mereka maksud, sehingga diberikan lagi rombongan yang baru yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso ini yang membuat kawasan Nusantara dikenal luas oleh bangsa-bangsa Eropa dan terjadinya kolonialisasi hingga berabad-abad. Jadi Alfonso dan rombongan sampai ke Malaka tahun 1511. Kemudian 1512 di bawah pimpinan Antonio Alvario dan Francisco Serrao, Portugis berhasil sampai ke Maluku, dan kedatangan Portugis ini disambut baik oleh Kerajaan Ternate karena Kerajaan Ternate membutuhkan bantuan untuk melawan Tidore. Nah, karena pada saat itu Ternate sedang perang melawan Tidore, sehingga kedatangan bangsa Portugis ini disambut baik oleh mereka. Nah, Ternate bahkan mengizinkan Portugis untuk mendirikan benteng yang diberi nama dengan Sao Paulo. Nah, kita akan masuk ke bangsa yang kedua, yaitu kedatangan bangsa Spanyol. Nah, Spanyol memulai ekspedisi itu pada tahun 1492 di bawah pimpinan Christopher Columbus. Namun sayang sekali Christopher Columbus ini tidak berhasil sampai ke India. Dia hanya berhasil sampai ke Amerika. Bahkan Columbus ini mengira kalau Amerika itu India, sehingga ia menamakan orang-orang Amerika sebagai orang Indian. Kita tahu bersama kalau suku tertua dari Amerika sekarang ialah suku Indian. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia, teman-teman, sebenarnya sama dengan kedatangan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah penjajahan. Nah, pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano berlabuh di Maluku setelah melalui Filipina dan kemudian langsung ke Tidore. Nah, ini adalah sosok Sebastian Elcano. Nah, kedatangan bangsa Spanyol ini disambut baik oleh masyarakat Tidore, karena saat itu masyarakat Tidore sedang melakukan perang melawan Ternate, sehingga kedatangan bangsa Spanyol ini bisa diajak kerjasama untuk melawan Ternate yang bekerja sama dengan Portugis. Nah, kedatangan bangsa Spanyol ini dianggap sebagai ancaman bagi bangsa Portugis, sehingga timbulnya persaingan antara Spanyol dan Portugis, sehingga mereka saling tuduh rute perjalanan. Akhirnya pada tahun 1529, perselisihan antara Portugis dan Spanyol ini dapat diselesaikan dengan yang namanya Perjanjian Saragossa. Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu Perjanjian Saragossa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi, Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brasil ke arah timur sampai dengan Maluku. Sedangkan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Filipina. Dari Perjanjian Saragossa ini, teori heliosentris milik Copernicus juga dibenarkan kalau bumi itu bulat layaknya sebuah bola. Nah, kita akan masuk ke bangsa yang ketiga, yaitu kedatangan bangsa Belanda. Nah, teman-teman, Belanda memulai pelayarannya itu tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Hartmann. Nah, ini dia sosok Cornelis de Hartmann. Jadi, Belanda ini menempuh pantai barat Afrika, kemudian ke Tanjung Harapan,
berakhir di Banten, Indonesia. Teman-teman bisa lihat peta rute yang sudah Ibu paparkan. Itu adalah rute perjalanan bangsa Belanda hingga tiba di Banten, Indonesia. Nah, kedatangan Belanda ini awalnya diterima baik oleh orang-orang Banten karena sikap mereka yang baik saat mereka baru berkunjung. Namun lama-kelamaan tabiat mereka sudah mulai keluar, mereka bersikap kasar, mereka akhirnya diusir dari Banten. Nah, tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Bangsa Belanda ini kembali melakukan ekspedisi kedua yang dilakukan oleh Jacob van Heemskerck pada tahun 1598. Nah, kedatangan bangsa Belanda untuk ekspedisi kedua ini, mereka kembali diterima oleh masyarakat karena mereka bersikap lebih hati-hati. Jadi mereka kembali diterima dan mulai melakukan aktivitas perdagangan. Oke, lanjut. Nah, dari saat itulah kapal-kapal Belanda sudah mulai berdatangan ke Nusantara. Nah, ekspedisi dilanjutkan oleh Jacob van Dijk. Jadi mereka tiba di Maluku pada tahun 1599 yang diterima baik karena saat itu Maluku sedang berkonflik dengan Portugis. Nah, ini adalah sosok Jacob van Dijk. Nah, memanfaatkan kekacauan antara Portugis dan Maluku, bangsa Belanda berhasil menjalankan perdagangan dan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda, serta dari sinilah bangsa Belanda mulai melakukan yang namanya monopoli perdagangan. Bangsa Belanda mulai menguasai perdagangan. Mereka juga bahkan mendirikan perusahaan dagang. Jadi Ibu tanya, perusahaan dagang milik Belanda itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi perusahaan dagang milik Belanda itu VOC yang didirikan tahun 1602. Nah, pada tahun 1605 VOC ini menyerang benteng Portugis. Dan pada akhirnya Portugis ini mundur ke Timor Leste. Oke, kita akan masuk ke bangsa yang ketiga, yaitu kedatangan bangsa Inggris. Nah, ekspedisi pertama dari kedatangan bangsa Inggris ini dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Nah, mereka tiba di Ternate itu tahun 1579 dengan mengikuti jalur yang dilalui oleh Magellan. Nah, saat itu Inggris memborong banyak sekali rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Ekspedisi kedua kembali dilakukan oleh Inggris. Di sini Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kantor dagang mereka di India. Kantor dagang dari Inggris itu adalah EIC atau East India Company. Jadi EIC sendiri itu adalah kumpulan para pengusaha yang berasal dari Inggris. Nah, tahun 1628 Inggris berhasil sampai ke Indonesia dan menjalin kerjasama yang sangat baik dengan Banten. Nah, di situ Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Tapi karena perubahan keadaan di Eropa, di mana kekuasaan Napoleon jatuh, sehingga Belanda bebas dari kekuasaan Prancis. Nah, kejatuhan Prancis di Eropa tersebut menjadikan Belanda kembali berkuasa di Indonesia, menggantikan Inggris yang dilaksanakan secara resmi melalui Konvensi London. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau kasih kesimpulan untuk kita? YFT mungkin mau tarik satu kesimpulan? Atau Uni? Pak Serli? Oke, jadi ya, Ibu akan
memberikan sedikit kesimpulan untuk kita semua. Jadi bangsa Barat yang datang ke Indonesia itu ada 4. Kita sama-sama. Yang pertama Portugis, kedua Spanyol, ketiga Belanda, keempat Inggris. Baik, jadi ada 4 negara besar yang datang dan tujuan awalnya adalah melakukan perdagangan. Namun sayang sekali karena keadaan yang mendukung akhirnya terjadinya kolonialisasi dan terjadinya monopoli perdagangan yang sangat besar-besar. Jadi pembelajaran kita hari ini sebenarnya ada hal menarik yang dapat kita petik di sini. Jadi dari kisah para bangsa-bangsa Barat, jadi bangsa Barat itu jatuh, mereka bukan langsung berhenti, tapi mereka mencari cara agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Oleh sebab itu Ibu berharap bahwa pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Semua paham? Paham Ibu. Oke. Pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu hanya ingin berpesan untuk semua rajin-rajin belajar, tidak alpa-alpa. Ibu sangat senang karena kehadiran semua 100% dan Ibu berharap bahwa kedepannya akan seperti ini. Setuju? Setuju. Pertemuan kita sampai sini, jangan lupa belajar dan tidak ada pekerjaan yang baik diberikan. Sampai di sini Ibu minta satu orang untuk kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, Ibu silakan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Yeti yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi kalian mata pelajaran berikutnya apa? Geografi. Bu. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Siang Ibu.